Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, kesempatan pagi ini saya berada di pantai Kampung Melayu, Nongsa Batam. Saya akan menyampaikan kepada pemirsa sekalian tentang tips ya keselamatan selama kita berada di pantai. Jadi mungkin semuanya ya, rata-rata orang pernah ke pantai ya. Mungkin untuk menghilangkan kepenatan ya, refreshing. Biasanya dilakukan seminggu sekali biasanya. Kalau di Batam ini banyak sekali pantai. Di sekeliling kota Batam itu banyak pantai ya. Namun hati-hati, di pantai itu juga banyak penghuni dari kalangan jin, makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat, yang mana kita tidak tahu mereka ini apakah termasuk makhluk Allah yang baik maupun yang usil atau yang jahat. Kita nggak ada yang tahu, maka kita perlu waspada ya. Jadi perhatikan apa yang saya sampaikan ini. Semoga liburan kita ke pantai tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sering kadangkala selesai pulang dari pantai, kita maupun anak-anak kita ada yang mungkin merasakan demam, ada di sekitar badannya yang sakit, tiba-tiba kakinya bengkak, atau mungkin tiba-tiba perasaannya linglung gitu, kayak orang bingung gitu, atau merasakan hal-hal yang lain yang tidak dia rasakan sebelum dari pantai. Nah, itu biasanya ada gangguan jin ya. Maka yang perlu kita perhatikan sebelum kita datang ke pantai, yang pertama hendaknya kita berdoa dari rumah. Berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan jin maupun manusia yang jahat, supaya kita selamat. Kita bisa membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi, Al-Falaq dan An-Nas. Yang perlu kita perhatikan ketika kita akan pergi ke pantai untuk liburan bersama keluarga, itu yang pertama berdoa ya. Berdoa bersama-sama, mohon perlindungan kepada Allah agar mulai dari rumah sampai ke tujuan diberikan keselamatan, dan nanti selama berada di pantai dan pulang kembali juga selamat, tidak ada suatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Adapun bacaan yang perlu kita baca minimal itu yang pertama surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, yang ketiga Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini minimal yang harus kita baca supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita sampai ke pantai, hal-hal yang perlu kita hindari yaitu yang pertama, hendaknya kita tidak membuang sampah sembarangan ya. Jadi tidak membuang sampah ini tidak hanya sekedar untuk menjaga lingkungan pantai, tapi juga
kita tidak tahu di tempat mana di situ ada penghuninya, penghuni yang tidak terlihat. Bila mana di situ ada jin, misalnya di bawah pohon, ketika kita buang sampah sembarangan di situ, dikhawatirkan jin tersebut akan marah. Ya, kalau dia marah nanti dia bisa mencelakai kita maupun anak kita, seperti itu. Jadi kita hati-hati, jangan buang sampah sembarangan dan juga jangan kencing sembarangan. Di pantai sudah disediakan kamar mandi, toilet. Hendaknya kita kencing, BAB itu di tempatnya, ya, supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan jin yang ada di pantai. Dan hendaknya kita menjaga etika, ya. Etika, mungkin kita jangan melakukan hal-hal yang melanggar syariat, misalnya pacaran begitu ya. Kadang-kala kita melihat muda-mudi ini ke pantai ternyata pacaran, ini bahaya. Ini dikhawatirkan dari penghuni gaib di sekitar pantai bisa mencelakai. Jadi kita harus waspada. Kita bila mana nanti sepulang dari pantai, ya, ada ada sesuatu yang kita rasakan lain, mungkin ada beberapa tempat di tubuh kita yang sakit, ya, maka hendaknya yang pertama kali kita lakukan itu kita ruqyah mandiri. Ruqyah ini bisa dengan kita persiapkan air minum, air putih, kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, sholawat, kemudian kita berdoa, dan kita minum. Kita niatkan mohon kepada Allah, mohon kesembuhan dari penyakit yang kita alami. Dan boleh juga langsung kita pergi ke dokter maupun klinik untuk memeriksakan sakit yang kita alami. Tapi bila mana gangguan atau penyakit yang kita alami maupun yang dialami anak-anak kita itu kiranya kok aneh atau tidak biasa, hendaknya kita pergi ke ustadz, khususnya ustadz yang bisa ruqyah, ya, untuk minta bantuan untuk mengeluarkan penyakit maupun gangguan yang ada di badan kita, sebagai ikhtiar kita dalam mencari pengobatan. Karena biasanya memang rawan di pantai ini, rawan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, gangguan-gangguan, ya, dari makhluk halus yang ada di sekitar pantai ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa berikan sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.